Ya, selamat malam, selamat datang kembali para pendengar di storytelling kami dari tim 8. Dan hari ini kami akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang sejarah mata uang dalam perkembangan manusia. Nah, jika kita berbicara tentang mata uang, tentu tidak bisa dilepas dari kegiatan jual beli yang terjadi di saat ini, terutama jual beli barang ya. Mata uang itu telah berevolusi dari waktu ke waktu yang berujung pada penggunaannya di saat ini. Nah, di zaman yang serba canggih ini, mata uang kini merambah ke dunia digital. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali mata uang dan dompet-dompet digital yang memudahkan para konsumen yang ingin berbelanja atau membeli sesuatu. Nah, platform pembayaran digital pun kini sudah tersedia di mana-mana dan tersebar di berbagai macam uh, kegiatan manusia. Nah, sekarang mari kita langsung saja untuk masuk ke topik utama kita di hari ini, yaitu kita sudah bergabung dengan dua pembicara kita, yaitu ada Mas Deren dan juga Mbak Agnes. Nah, mereka akan berbicara tentang perkembangan dari mata uang dari waktu ke waktu yang mempengaruhi perkembangan manusia saat ini, terutama dalam proses transaksi dan juga jual beli. Nah, untuk pertama, izinkan saya untuk Mbak Agnes untuk bisa memulai presentasinya, memaparkan tentang Ya, materi yang akan silakan. ya, makasih Mas Deren. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan mata uang dalam peradaban manusia. Hmm. Pengertian uang, singkatnya, pengertian uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan oleh masyarakat untuk alat pembayaran resmi dengan satuan tertentu. Setiap negara memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda tergantung dengan peraturan yang diresmikan. Sejarah uang di Indonesia, terbentuknya sejarah uang di dunia telah melewati berbagai masa yang panjang. Begitu pula dengan terciptanya uang rupiah di negara kita yang telah dimulai sejak zaman kerajaan. Mulai dari terbentuknya logam hingga uang kertas, berikut penjelasan sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang logam di Indonesia pada tahun 600 sampai 1800 M, kerajaan-kerajaan Indonesia telah menggunakan uang koin bertransaksi. Koin pertama diciptakan oleh dinasti Sailendra pada abad ke-9 sampai ke-12 dengan berbahan emas dan perak. Selain koin emas dan perak, manik-manik yang diuntai juga merupakan alat tukar di beberapa kerajaan. Pelopor uang manik-manik ini adalah Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menyebarkannya hingga Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Pada akhir abad ke-13, pedagang dari Cina mulai masuk dan berinteraksi sehingga koin tembaga mulai digunakan. Sehingga terjadi kolonialisasi oleh Belanda pada tahun 1600 hingga 1942 M. Uang perak Belanda. Richard Calder menjadi alat tukar standar di Indonesia. Sejarah uang kertas di Indonesia pada 1748 VOC mulai memperkenalkan uang kertas dengan bentuk bersertifikat kepada masyarakat. Ketika DJFC Bank didirikan di Indonesia pada 1828. Uang kertas bernilai 5 gulden ke atas mulai beredar dan menjadi alat tukar di Indonesia. Selama berdiri, ada beberapa seri uang kertas yang dikeluarkan oleh DJFC Bank, yakni seri JP Queen, seri Merkurius, seri Bingkai, seri Wayang. Setelah Indonesia merdeka, tempatnya di tahun 1946, pemerintah meresmikan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahun yang sama, mulai terbit ORI, Eyang Republik Indonesia. ORI inilah yang menjadi cikal bakal rupiah yang kita kenal saat ini. Itu dia pembahasan lengkap mengenai sejarah uang di dunia hingga di Indonesia. Semoga informasinya ini menambah pengetahuan Anda. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Agnes tentang penjelasan dari mata uang dan juga penjelasan tentang mata uang Indonesia yaitu rupiah. Bagus sekali presentasinya. Mungkin saya punya satu pertanyaan untuk Mbak Agnes. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Anjir. Kan setiap mata uang itu pasti punya nilai tukar yang berbeda di setiap negara. Mungkin Mbak Agnes bisa memberikan, eh, mungkin Mbak Agnes tahu kalau nilai tukar rupiah sekarang di dolar itu berapa ya? Kursnya untuk saat ini. Kalau Mbak Agnes tahu. 1 dolar itu sama dengan 300.000. 13.000. 13.000 rupiah. Jadi untuk kurs yang saat ini 1 dolar sama dengan 13 rupiah, begitu. Iya, 13.000 rupiah. Iya, jangan sampai 300.000 ya. Eh, Salah mungkin ngomong. mungkin dari Mas Deren mungkin punya pertanyaan atau ingin memberikan tambahan tentang penjelasannya. Mungkin tidak ada. Terima kasih. Mungkin cukup untuk presentasinya Mbak Agnes. Terima kasih atas penjelasannya, atas jawaban yang juga diberikan atas pertanyaan saya. Mungkin kita akan langsung lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Mas Deren untuk memaparkan materi tentang perkembangan mata uang dan juga salah satu contoh mata uang yang ada di dunia. Silakan Mas Deren. Oke. Jadi kali ini saya akan bahas tentang pound sterling. Pound sterling sendiri dikenal sebagai mata uang tertua di dunia. Pound sterling merupakan mata uang di mana eh, pound sterling merupakan mata uang dari negara Britania Raya atau Inggris Raya meliputi Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Lantas, apakah Inggris menggunakan mata uang euro? Jawabannya adalah tidak, karena nama mata uang Inggris sendiri adalah pound sterling. Pound sterling Inggris memiliki salah satu volume perdagangan tertinggi di dunia, menempel ketat volume perdagangan dolar AS, euro, dan yen Jepang dalam volume harian. GBP atau pound sterling Inggris adalah mata uang tertua di dunia yang masih aktif. Pound sterling menyumbang sekitar 13% dari volume perdagangan harian di pasar valuta asing. Pound sterling merupakan mata uang Britania Raya sejak Inggris dan Skotlandia bersatu untuk membentuk negara pada tahun 1707. Meski demikian, pound Inggris pertama kali dibuat sebagai bentuk mata uang pada tahun 760. Itulah asal mula dari adanya mata uang Inggris saat ini. Alhasil, pound Inggris adalah mata uang tertua yang masih digunakan sebagai pembayaran sah. Selain Inggris, pound sterling sebelumnya telah berfungsi sebagai mata uang di banyak koloni kerajaan Inggris termasuk termasuk Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Sebelum tahun 1855, ketika mulai mencetak uang kertas pound Inggris, Bank of England menulis semua mata uang kertas dengan tangan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, banyak negara memberlakukan langkah-langkah untuk mengikat nilai mata uang mereka dengan harga emas. Standar emas menawarkan cara yang seragam untuk menentukan nilai di antara mata uang dunia. Sebelum Perang Dunia Pertama, Inggris menggunakan standar emas untuk menetapkan nilai pound Inggris. Pada pecahnya Perang Dunia Pertama, negara itu meninggalkan standar emas, kemudian mengembalikannya pada pasca Perang 1925, lalu meninggalkannya lagi selama depresi hebat pada tahun 1971. Inggris kemudian membiarkan pound Inggris mengambang bebas terhadap uang atau uang lainnya. Keputusan ini memungkinkan kekuatan pasar, bukan pasak buatan, untuk menentukan nilai mata uang. Pada 1990, Inggris mempertimbangkan untuk mengikat nilai pound Inggris ke Dutch mark, tetapi meninggalkan ide itu tak lama kemudian. 2002, ketika euro menjadi mata uang umum di sebagian besar negara Uni Eropa, Inggris memiliki untuk tidak mengadopsinya, tetapi mempertahankan GBP sebagai mata uang resminya. Dengan demikian, apakah Inggris menggunakan mata uang euro?
Jelas jawabannya adalah tidak, karena meski Inggris merupakan bagian Uni Eropa, Inggris tetap menggunakan mata uangnya sendiri yaitu pound sterling. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Darren atas penjelasannya tentang mata uang dari pound sterling. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya bisa menangkap kalau pound sterling ini adalah mata uang yang digunakan di daerah atau di UK. UK singkatan dari United Kingdom. Nah, setahu saya United Kingdom sendiri terdiri dari beberapa negara. Ada Inggris, ada Wales, Irlandia Utara, sama Skotlandia. Benar kan? Benar, Mas. Iya. Jadi mungkin Mbak Agnes mungkin ada pertanyaan untuk presentasi dari Mas Darren yang saya jelaskan. Nggak ada, Mas. Terima kasih. Mungkin sekian saja storytelling untuk malam hari ini. Kita membawakan sebuah topik yang sangat menarik tentang mata uang. Perkembangan dari mata uang dari masa ke masa hingga bisa digunakan untuk transaksi jual beli di saat ini. Tidak hanya secara konvensional, mata uang juga telah merambah di dunia digital, seperti pembayaran digital dan juga dompet digital. Mungkin sekian saja yang bisa kami bawakan pada malam hari ini tentang mata uang. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas topik berikutnya yang akan dibawakan oleh kami ini. Mungkin dengan tambahan Mas Malvin, jika beliau mungkin akan mengikuti sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi para narasumber. Terima kasih.